Di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin cepat, ada jeda sunyi yang terpelihara dengan penuh makna. Setiap tahunnya, umat Buddha di seluruh dunia memperingati Waisak, sebuah perayaan suci yang tidak hanya mengenang kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha, tapi juga menjadi momen untuk menyelami kembali ajaran kebijaksanaan. Di Yogyakarta, Romo Sugiarto sebagai kepala bagian kerumah tanggaan Vihara Karangjati membagikan makna Waisak 2569 yang diadakan tahun 2025 dengan tema kebijaksanaan dalam membawa keluhuran bangsa. Baginya, kebijaksanaan bukanlah sekedar pengetahuan, melainkan latihan batin tentang bagaimana tidak mengeluh, tidak berburuk sangka, dan tetap menyebarkan kasih di tengah perbedaan. Tradisi boleh berbeda-beda, tetapi selama tidak bertentangan dengan Dharma, ajaran Buddha tetap bisa berjalan berdampingan dengan kebudayaan lokal. Karena pada akhirnya, keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang perlu dirawat bersama. Baik, selamat siang teman-teman semua. Kita kembali lagi di podcast hari ini. Hari ini kita dengan tema Buddha dan Keragaman Indonesia. Sudah bersama kita ada Romo Sugiarto ya. Iya. Silakan Pak, nama saya Hidayatkan. Saya Mahesa UIN Sunan Kalijaga, angkatan 2022, program studi Komunikasi Penyiaran Islam. Ya, terima kasih. Baik, mungkin sebelum kita mulai, mungkin boleh Romo kenalan dulu seperti apa. Oh baik. Perkenalkan saya Pandita Wiryananda Sugiarto, itu nama Buddhis dan sebutan dalam kemajelisan. Tapi nama aslinya ya cuman Sugiarto. Sugiarto. Itu. Saya tinggal di Bakungan. Bakungan ini Kabupaten Sleman, masih satu kabupaten. Ya. Baik Romo, mungkin kita langsung aja masuk ke pertanyaan awal ya teman-teman ya. Tahun 2025 ini Waisak itu mengangkat tema apa sih? Temanya itu ada banyak macam ya. Hanya yang seingat saya yang kami patuhi itu salah satu temanya adalah kebijaksanaan membawa keluhuran bangsa, kalau nggak salah begitu. Nah, intinya yaitu bagaimana kita menumbuhkan kebijaksanaan di dalam tema besar itu, lah nanti bisa mengarah kepada hal-hal yang baik tetapi juga bijaksana. Nah, itu garis besarnya seperti itu. Garis besar seperti itu. Nah, jadi segala hal yang akan kita laksanakan sebenarnya tidak hanya momen sekarang aja. Itu memang kebijaksanaan itu salah satu ajaran pokok dari Buddha. Di samping ajaran pokok-pokok lain, ya ada ajaran pokok, ada ajaran turunannya itu. Ya saking banyaknya ya kita anggap salah satu kebijaksanaan itu ternyata itu mengandung spiritual yang tingkatnya lebih tinggi. Betul, kebijaksanaan gitu. Ya. Dalam rentetan acara dalam Waisak ini, apa aja sih yang dipersiapkan khususnya di vihara ini? Ya, baik. Sebulan sebelumnya, kira-kira tanggal 12 April yang lalu itu sudah dianjurkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Vihara Karangjati ya induknya acuan tentang ajaran pengajaran yang paling tinggi ya Sangga. Karena Sangga itu penerus Buddha dalam kelompok biku yang turun temurun tidak pernah putus dari setidaknya 2.600 tahun lalu. 2.600 ya, sekarang ini kan Waisaknya ke 2.569. Oh, Waisak ke 2.569. Tapi itu dihitung sejak mangkatnya Sang Buddha. Nah, kalau ditambah 45 tahun 2.569 kan udah lebih dari 2.600 ya. Nah, itulah keberadaan Buddha Dhamma Sangga sudah ada. Ya. Maka karena itu Sangga itu saya bilang dianggap representasi dari sejak awal komunitas Buddha yang memimpin
umat-umatnya. Oke. Sampai sekarang masih ada sebutan sangga, komunitas para biku. Para biku. Ya, kalau umat seperti kami ya paling membuat majelis tadi, Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, yaitu seperti yang saya tekuni sejak dulu. Ya. Dalam mungkin sebelum kita ke inti Waisaknya itu, apakah ada di Buddha sendiri itu ritual-ritual khusus sebelum menuju puncak? Oh ya, sebulan sebelumnya tanggal 12 itu sudah ditradisikan khusus di Indonesia. Nah, tradisi ini kita pelihara khusus sudah berapa tahun lalu, bahwa dianjurkan para umat Buddha itu mulai memanage batin. Dengan apa? Dengan menjalankan 8 sila, paling tidak itu 8 sila. 8 sila. Sila itu kemoralan. Latihan mengendalikan diri untuk tidak melanggar 8 sila. Ya, itu ada yang bisa sebulan penuh. Nah, atas sila itu bahasa gampangannya adalah semacam berpuasa. Ya, salah satu pokok dari 8 sila itu, satunya adalah saya bertekad untuk melatih diri tidak makan makanan setelah tengah hari. Itu salah satu butir dari 8 sila. Iya. Itu dilaksanakan biasanya secara umum, dilaksanakannya setiap tanggal 1 dan 15 penanggalan bulan. Nah, jadi bulan purnama dan bulan gelap. Itu yang harian. Yang di luar sebulan pendalaman Dhamma yang sekarang ini. Selama sebulan tadi. Nah, itu anjuran dari atau himbauan dari Sangga Theravada Indonesia, umat di wihara-wihara hendaknya melaksanakan itu, himbauan. Ya. Ada yang melaksanakan full, ada yang tidak, ada yang berapa hari. Berarti itu bukan hal yang wajib gitu sebulan. Oh iya, di Buddhis itu yang tadi yang saya bilang melaksanakan 8 sila tadi, itu yang mewajibkan masing-masing. Oh, masing-masing diri. Bukan pihak lain. Nah, Sang Buddha dia menunjukkan. Iya. Kalau Anda ingin melatih sila, latihlah 5 sila, itu yang paling awal menjadi umat Buddha. Terus berkembang menjadi 8. Ya semuanya itu ujubnya itu tahu ya bahasa Jawa, ujub itu niatnya ya, atau niatnya atau yang paling dalam dari hati sendiri ditunjukkan sama Sang Buddha. Itu adalah kalau di Indonesia kan, saya bertekad untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, aku bertekad tidak mengambil barang milik orang lain. Ya, yang tekad yang kedua, tidak melakukan perbuatan asusila. Semua itu dengan bahasa Pali, intinya aku bertekad melatih diri menghindari. Nah, poinnya itu menghindari tadi asusila, yang keempat ucapan bohong, yang kelima minum minuman keras atau yang memabukkan, zat-zat yang memabukkan, yang mengakibatkan lemahnya kesadaran. Yang enam tadi yang saya katakan tadi, aku bertekad melatih diri menghindari makan makanan setelah tengah hari. Jadi kalau setelah jam, kira-kira jam 12 sampai nanti kira-kira jam 6 pagi baru makan. Puasanya model seperti itu, tapi setelah jam 12 itu minum bisa diperbolehkan. Istilahnya nggak apa-apa, minum nggak apa-apa, bukan diperbolehkan. Istilahnya tekadnya hanya makan makanan. Bukan minum, bukan termasuk minum. Terus berikutnya yang tadi ke-6, yang ke-7 itu aku bertekad melatih diri menghindari menari, menyanyi, ya, bermain musik, menonton
pertunjukan-pertunjukan yang menjadi setru kebaikan. Wah, ini luas sekali. Luas, ya. Apapun tontonan yang menjadi setru, yang antinya kebaikan, berarti artinya lawan kata dari kebaikan, berarti buruk. Apapun pertunjukan yang buruk itu dihindari. Termasuk memakai perhiasan, untayan bunga, wewangian itu hari pada saat menjalankan Antasila tidak menggunakan. Yang terakhir, yang ke-8, sila yang ke-8 adalah aku bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi atau besar atau mewah. Jadi sementara tidak tidur di kasur yang itu kira-kira kasur ya pokoknya yang mewah, yang yang sederhana, dan tidak boleh tinggi-tinggi, tidak lebih dari patokannya kira-kira di atas 72 cm itu sudah dianggap tinggi, mewah gitu. Ya. Itu persiapan mental sebelum Waisak. Umat sebelum Waisak. Terus disambung dengan sering mengucapkan suta atau ajaran-ajaran Buddha yang ada di kitab suci. Ya, itu ada yang setiap hari, entah di rumah penduduk, di wihara atau di mana, di sekolah itu boleh. Itu tradisi persiapan Waisak untuk semacam brainwashing lah istilahnya. Ya sedikitlah otaknya diperbaiki menghindari yang tadi lebih dari 5 sila tadi. Biar lebih paten gitu moral gitu. Iya, itu moralitasnya kalau terjaga kan nanti banyak efeknya. Gitu. Lumayan juga sangat-sangat apa ya Pak ya? Istilahnya seperti agak rumit dan tidak umum gitu ya. Saya juga kan sebagai orang yang awam dengan kebudayaan Buddhis itu sangat wah rupanya dalam Buddhis seperti ini loh. Iya. Itu perilaku yang harus dijaga. Karena kutip di sini kan tadi Romo bilang itu tidak diwajibkan, tapi diwajibkan oleh diri sendiri ya. Iya, kewajiban oleh diri karena dia menguncarkan itu di depan altar Buddha itu kan berjanji pada diri sendiri. Hanya disaksikan atau diketahui oleh makhluk lain. Selain karena dari kita ajaran Buddha itu kan mempercayai bahwa ada makhluk lain selain manusia. Betul nggak? Betul. Wadah. Ternyata semua agama seperti itu. Cocok itu. Baik yang kelihatan maupun yang tidak. Ya sudah, berarti sepaham ya. Mungkin dari kegiatan-kegiatan tadi, apakah ada makna khusus di balik kegiatan seperti meditasi bersama? Maknanya? Oh ya. Atau juga pradaksina atau pelepasan lampion kalau di Waisak itu. Ada makna tersendiri nanti ya pas Waisaknya atau hari Waisak atau perayaan. Karena Waisak itu biasanya diperingati 2 momen. Satu momen pas hari Senin nanti, pas detik-detik Waisak itu ada meditasi di tengah-tengah detik Waisak itu sebelum dan sesudahnya. Kemudian ada juga yang namanya perayaan biasa, merayakan. Nah, di sini sudah merayakan kemarin tanggal 5. Jadi umat sudah banyak berbondong-bondong. Nah, nanti tanggal 12 itu pas memperingati detik-detik hari hanya Waisak. Ya, itu mengapa meditasi? Ya kembali ajaran pokok Buddha itu diringkas menjadi yaitu sila, samadhi dan panya. Sila, samadhi dan panya. Sila tadi menyangkut kemoralan tadi. Itu salah satunya, itu bagian kecil, tapi sebenarnya masih banyak. Kemudian samadhi yaitu melatih kekuatan bukan kekuatan ya. Jadi melatih konsentrasi, melatih perhatian ya, dan melatih pemusatan pikiran dengan objek sesuai dengan jurusannya masing-masing. Itu samadhi namanya. Yang orang umum mungkin menerjemahkan meditasi. Meditasi. Ya, tadi pertanyaan meditasi saya jawab itu di dalam
Buddhis itu samadhi. Lebih tepatnya lagi, lebih spesifik lagi namanya Citta Bawana. Citta Bawana. Kalau meditasi atau samadhi itu jabaran umum, nah lebih khusus lagi adalah Citta Bawana. Ya, Citta Bawana, Citta itu pikiran atau batin, Bawana itu pengembangan. Jadi pengembangan batin itu menjadi sentral, istilahnya menjadi ujung daripada melatih kemoralan. Iya. Kalau ada kemoralan tanpa dilatih dengan pengembangan batin, itu nanti gampang runtuh. Iya. Kena gangguan, kena tiupan angin, nah itu bisa rontok karena nggak ada topangannya ya, kurang topang mendasar. Karena meditasi atau yang dikatakan sama Citta Bawana itu untuk menguatkan, mendukung latihan moral kita, mendukung pengembangan batin kita agar secara spiritual makin hari makin meningkat. Iya. Nah, yang satu lagi tadi? Yang satu lagi Panya kebijaksanaan. Ya, itu 3 yang saya sebutkan ini adalah sebenarnya rincian atau ringkasan dari jalan mulia berunsur 8. Berarti ya, jalan mulianya itu ya? Itu diringkas menjadi 3. Ya, ajaran pokok Sang Buddha dari situ, ajaran jalan mulia berunsur 8. Iya. Nanti diringkas menjadi 3 bagian tadi kelompok. Iya. Jadi makanya kebijaksanaan itu tadi saya bilang salah satu pokok ajaran Buddha. Selain dari, kita lanjut aja ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Selain dari tadi prosesnya kayak meditasi, semuanya tadi, mungkin ada prosesi khusus? Oh iya, tadi prosesi sama itu belum saya jawabnya. Prosesi khususnya? Prosesi itu tradisi ya. Jadi tradisi dari zaman Sang Buddha itu prosesi itu semacam berjalan, mengelilingi objek yang kita gunakan. Umpamanya objek patung ini ya, patung ini kan dalam wihara. Nah ini yang namanya prosesi itu sambil mengulang nilai-nilai luhur yang diajarkan Buddha di dalam Dhamma maupun diwariskan kepada Sangha, itu kita uncarkan mengelilingi wihara ini. Hanya kalau wihara ini yang sebenarnya sentralnya ya di sini. Kalau yang di sana tadi itu hanya tambahan gara-gara nggak cukup lagi. Berarti pusat mencapai di sini ya. Sebenarnya yang namanya Dhammasala. Ya untuk pemujaan itu di sini. Tapi sekarang sebagian ya menggunakan sana. Di sini untuk khusus saja. Nah, yang khusus yang tidak mendatangkan banyak orang. Karena ya tempatnya dimaklumi. Ini belum bisa membangun yang luas, lebih luas ya. Jadi itu prosesi mengelilingi sambil berjalan, menguncarkan, mengulang, merenungkan sifat-sifat bajik, sifat-sifat mulia ajaran dari Sang Buddha. Itu sebenarnya permanaannya seperti itu. Tapi dalam perkembangannya prosesi tadi bisa saja kalau melihat di Borobudur dari Candi Mendut jalan ke sana. Itu juga prosesi sebenarnya. Nanti diakhiri dengan keliling Borobudur. Kalau dari Mendut ya itu para biku juga sudah prosesi dulu di Candi Mendut bagian atas. Bagian atas. Kalau melihat, tapi itu karena tempatnya terbatas ya cuman beberapa biku mewakili. Nanti setelah itu prosesi dilanjutkan berjalan dari Candi Mendut sampai ke Borobudur. Nanti kalau Waisak kan rata-rata begitu. Iya. Ya, di sana nanti ada biku yang mewakili, yang boleh naik kan dibatasi. Dan ya tidak mungkin peserta bisa ikut naik. Peserta sebagian di bawah yang di pelataran itu. Prosesi ya sama sebenarnya maknanya itu. Menguncarkan, melafalkan, dan merenungkan sifat-sifat bajik yang diberikan kepada umat dari ajaran Buddha. Ajaran Buddha sendiri ya. Itu kalau yang namanya lampion, lampion itu bisa dimanai bermacam-macam Mas. Ya, kalau saya sendiri memanai lampion itu kan ada cahayanya nggak? Ada. Nah, lilin itu kan? Ya, itu menebarkan cahaya ke seluruh penjuru. Cahaya apa? Cahaya terangnya Waisak.
Baca supaya mengingat bahwa oh ini dulu penerangan Sang Buddha didapat dan disebarkan kepada umat manusia. Nah, ini disimbolisasi lampion. Itu tradisi tidak sama. Tidak sama. Di daerah lain juga mungkin tidak pakai lampion. Oh iya gitu. Karena Sang Buddha itu juga memberikan toleransi yang luar biasa. Dalam salah satu sutanya itu tradisi itu boleh saja dilestarikan, dikembangkan atau ditumbuhkan ulang tradisi dikembangkan tadi. Boleh dilestarikan, dikembangkan boleh. Yang penting ada batasnya. Batasnya apa? Tidak melanggar dhamma. Tidak melanggar yang apa tadi ya? 3 poin tadi. Ajaran tadi ya. Ajaran Buddha. Kalau tadi yang 8 sila itu kan moral dulu. Ya satu ya tidak melanggar moral juga. Tapi kalau kita bicara soal tidak melanggar dhamma lebih besar daripada moralitas, lebih luas, lebih inti lah ya. Ya. Berarti bisa dibilang ajaran Buddha sama ajaran Islam tuh ada kesamaan juga ya gitu. Ya, di mana-mana agama beberapa poin itu pasti ada yang sama. Namanya agama, saya perhatikan kesamaan itu ada. Perbedaannya ada nggak? Ada. Ya ada. Banyak perbedaannya. Kalau sudah tahu, jadi bagi kaum agamawan kalau sudah tahu ada perbedaan, pasti nanti aman. Memang dia begitu kok. Mau apa? Iya, agama dia. Agama saya begini, agamamu begitu. Ya, karena sudah saling tahu, ya tidak jadi masalah. Loh, kalau yang menjadikan masalah itu kan gara-gara ingin menyamakan. Iya, ingin menyamakan sinis sesuatu gitu ya. Ya. Maksudkan kehendak sendiri, kan harus ikut saya. Ya, apalagi pakai embel-embel agama. Ya. Jadi gitu teman-teman, tadi negara toleransi. Harus bisa menjaga toleransi. Nah, ini sudah masuk toleransi ini. Ya kan? Mungkin kita lain dari prosesi Waisak. Karena itu sudah jelas ya teman-teman dari penjelasan Romo tentang gimana sih Waisak itu seperti apa, prosesi seperti apa. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, Romo, yang ingin saya tanyakan. Dari Romo sendiri di negara kita Indonesia yang mayoritas Islam, dan Buddha sendiri sebagai bisa dibilang agama minoritas, itu bagaimana tanggapan Romo tentang menjalankan ibadah sehari-hari itu seperti apa di tengah keragaman ini? Ya, itu kalau ditanyakan pada pengalaman pribadi saya, ya saya menjalankan yang namanya mungkin pengetahuan umumnya ibadah itu kan mungkin dianggap, katakanlah kalau kami itu membaca parita, di rumah mungkin ada semacam altar, begini nih sebutannya altar, meskipun patungnya nggak mungkin sebesar itu. Ya, di rumah-rumah penduduk agama Buddha itu biasanya punya altar, meskipun patung Buddhanya kecil, ya ada pasang lilin, ada tempat yulu atau tempat hiu, tempat abu. Dari dulu ya saya merasa tidak terganggu, kan mungkin ya karena ada toleransi. Loh, ini kan sembahyang, katakanlah sebutannya sembahyang ya. Kalau kita baca parita, meditasi di rumah, ya pengalaman saya nggak pernah ada gangguan apa yang merasa minoritas, enggak. Dan itu untuk pengalaman saya tinggal di beberapa tempat. Enggak ada, perasaan saya nggak pernah menemukan hal yang itu. Kan setiap individu itu yang menentukan dia nanti urusan sosial terhalang atau terganggu atau tidak itu dimulai dari siapa? Dari diri sendiri. Diri sendiri. Kalau diri sendirinya tadi berpegangan pada moralitas tadi, betul, moralitas. Sudah, itu kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Orang itu nggak akan takut juga sama kita. Betul. Ya, karena kita menyebarkan kasih sayang, menyebarkan cinta kasih. Terus di situ ada penghargaan, penghormatan kepada pihak lain. Di dalam ajaran Buddha itu ada 4 yang namanya Brahma Wihara. Jadi cinta kasih, kasih sayang, terus merasa senang melihat pihak lain dia dianggap sukses. Sukses umpamanya sekolahnya lulus, ekonominya meningkat, bisa beli ini, bisa beli itu. Kita mengapresiasi, bukan sebaliknya iri. Nah, itu sudah kotoran batin sudah
baru iri saja itu sudah ada karma buruk. Karena perbuatan kita itu melalui 3 saluran di dalam Buddhis: pikiran, ucapan, dan tindakan. Itu semuanya mengandung karma. Karma itu kan perbuatan. Nah, karma ini ada palanya, ada buahnya. Jadi yang namanya hukum sebab akibat. Kalau hukum penyebab berarti nanti akibatnya resiko sendiri. Jadi menekankan kita baru berpikir buruk tadi, iri saja. Iri kalau sudah iri kan diikuti apa? Dengki, jengkel, dengki. Akhirnya apa? Tidak senang. Itu mungkin yang terus keserakannya timbul. Lah rentetannya banyak. Ini gara-gara ketidaktahuan tadi. Karena miskin moral gitu. Kalau disinggulkan dengan moral ya jelas itu sudah buruk, karena melalui ucapan bisa timbul yang jelek. Baik Romo, mungkin di akhir podcast kita sama hari ini, mungkin ada pesan-pesan harapan yang ingin Romo sampaikan dalam podcast ini untuk keberagaman Indonesia dan juga tentang Waisak ini seperti apa? Bisa sampaikan kepada teman-teman podcast seperti apa gitu? Ya, harapan kami dari komunitas Buddhis ya, mudah-mudahan kerukunan dan menumbuhkan toleransi disertai kebijaksanaan itu terus berkembang, terutama di DIY ini. Nah, DIY ini kan sudah mulai tentram, mulai baik, kerukunan terjaga, kerukunan antar umat beragama, toleransi juga makin berkembang. Nah, kadang-kadang kalau kebijaksanaan itu kan masing-masing, ya, dengan menggunakan akal budi masing-masing, kebijaksanaan diterjemahkan beda-beda. Tapi kalau mau ngomong masalah kebijaksanaan di jalan agama Buddha itu panjang lebar, ya, karena banyak sutta atau pengajaran-pengajaran, khotbah-khotbah yang ada unsur-unsur kebijaksanaan. Banyak tapi ya, jadi saling mendukung itu yang dalam Tipitaka itu yang banyak kitabnya itulah. Sekarang yang toleransi tadi kan saya pesan 3 tadi ya. Ya, toleransi ini pemanahnya harus dipertajam. Permanaannya harus dipertajam. Bagaimana? Tadi di awal bahwa kita sudah bicara bahwa kalau kita sudah tahu perbedaan antar agama, ya masing-masing penduduk itu, ya sudah. Tadi dikatakan bahwa jangan istilahnya ngajak bahwa ini paling berat, memaksa apalagi. Nah, terus pihak lain sedang menyelenggarakan upacara keagamaan, saya sebut upacara yaitu banyak diterjemahkan, itu mungkin beribadah atau apa gitu. Kalau di kami biasanya menggunakan upacara keagamaan, ya seperti peringatan ini itu bagian dari upacara. Nah, upacara keagamaan itu ya sudah, dia memang kebiasaannya seperti itu, ya jangan usil ya. Nah, seperti saya ini ya, kalau saya kan tinggal kebetulan berapa masjid yang dikeliling rumah saya itu kalau pagi, siang, sore kan ada adzan ya. Saya belum pindah, saya belum di situ juga sudah ada. Masa saya mau ngomel-ngomel, rugi, apalagi protes. Nah, kalau protes malah bahaya lagi. Ngomel diri sendiri, ngeluh saja itu sudah karma buruk bagi pengeluh sendiri. Kan pikirannya jadi kotor gitu. Nah, udah betul, kotor itu bisa apa saja. Bisa jadi iri dengki gitu ya. Bisa ucapan, bisa melalui perbuatan, bisa terus di pikiran terus. Itu pengotor batin itulah yang dalam Buddhis itu kita singkirkan pelan-pelan. Tidak ada lagi seperti itu. Ini salah satu contoh. Toleransi itu harus mengenai lebih dalam. Ya, tidak hanya membiarkan orang lain berbuat seperti agamanya, tapi ya jangan musik. Jangan musil, jangan musik. Kan ada orang mungkin dulu kasus-kasus dulu di Jogja itu kan banyak ya, saya kabar. Terus sini kan ada yang ada begini-gini terkait dengan mungkin ritualnya masing-masing, digerebek, dilarang ya. Tempo hari kan apa itu ya? Ada ya yang terakhir tapi nggak jadi apa-apa ya, nggak jadi itu, diprotes. Bahkan yang protes mungkin kadang-kadang sesama agama. Nah itu yang kayak gitu itu belum toleransi yang lembut, yang tajam tadi istilah saya.
Ya, mari kita dukung yang namanya program-program pemerintah melalui Kemenak itu coba moderasi beragama. Moderasi beragama. Moderasi beragama ini kan menonjolkan toleransi. Ya, dari dasar toleransi ya nanti harapannya aman. Kerukunan terwujud, kedamaian ada. Akhirnya kesejahteraan muncul di masing-masing masyarakat, komunitas sosial. Karena kita tidak bisa lepas dari hubungan sosial. Iya, betul. Mana ada di dunia ini yang tidak pakai hubungan sosial? Nggak ada yang bisa hidup sendiri ya. Ada. Itu sudah kenyataan seperti itu. Hukum alam. Hukum alam. Mudah-mudahan diterima dengan lapang dada. Iya. Itu mungkin harapan saya. Jadi untuk diri umat agama Buddha juga seperti tadi saya contohkan, jangan terlalu sensitif juga ya. Ya tadi contohnya hanya seperti itu, tapi kan banyak. Jadi terima kasih sekali saya sudah diberi peluang ya, dari mahasiswa UIN ini ya, sampaikan kepada pimpinan di UIN bahwa kami welcome apapun ya. Dari ajaran tentang 8 sila hingga ritual Waisak yang husuk, kita belajar bahwa kebijaksanaan bukan hanya milik mereka yang banyak tahu, melainkan mereka yang mau melatih batin, menjaga pikiran, dan menebarkan kebaikan. Di tengah keberagaman tradisi dan keyakinan, ajaran Buddha mengajarkan bahwa tidak semua perbedaan harus diseragamkan. Selama tidak melanggar dharma, budaya dan keyakinan bisa berjalan beriringan. Seperti yang disampaikan Romo Sugianto, toleransi itu lahir dari cara kita berpikir. Jangan mudah berburuk sangka, jangan terlalu sensitif, dan jangan cepat mengeluh. Karena ketika batin kita tenang, pikiran jernih, dan hati terbuka, disitulah ruang untuk kedamaian dan kerukunan tumbuh. Maka, semoga kita semua bisa melaladani semangat Waisak, merawat kebajikan, menebar kasih sayang, dan membawa keluhuran dalam hidup bersama. Bukan hanya sebagai umat beragama, tapi sebagai sesama manusia. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.